sehat? Masya Allah. Masih semangat? Masya Allah. Lebih semangat lagi dengarkan takut saya. Orang Pekanbaru ke Sumatera Barat dulu melewati Waramahat supaya majelis ini dicusuri rahmat. Sambutlah salam saya dengan semangat. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah semangat teman-teman. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan asyraful makhluqat. Subhanallahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanallahilladzi a'tana sihhatan wa fursatan wa ni'matan katsira wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Asyhadu an la ilaha illallah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dahu. Summa qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kana yaumul qiyamah ma'a Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah ta'ala yaqulu fi hadits al-qudsi ya bani Adam tafarraq li ibadati amla'u sadraka ghinan wa sadra fakraka wa illa taf'al malaktu yadaka syukla wa lam asudda fakraka. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa ana ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Bapak Ibu, sama-sama kita hormati semoga masyarakat kita, pimpinan daerah kita yang hadir pada saat ini, Bapak Camat Kota Siak yang telah mengayomi kita bersama dalam acara ini, mendukung kita dalam momen acara Isra dan Mi'raj, yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid bersama pengurus lainnya yang telah mengayomi kita semua mendekati Allah Subhanahu wa taala, berkasih sayang satu sama lain. Dan kemudian kami hormati Bapak Ibu yang besar tidak sempat kami sebutkan, yang kecil tidak sempat kami sebutkan namanya, yang jelas pada pertemuan acara Isra Mi'raj ini kita semua sama-sama mencari rahmat dari Allah, sama-sama mencari keampunan Allah, sama-sama mencari kasih sayang Allah. Semoga apa yang ada harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua untuk perjalanan hidup di dunia yang sangat-sangat sementara ini. Lagi-lagi kita harapkan rahmat, ridho, keampunan, kesuksesan kehidupan kita di akhirat yang selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, hamba Allah yang sukses dalam hidupnya apabila seorang hamba mampu menyenangkan Allah. Kapan Allah Subhanahu wa taala senang kepada diri saya, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh manusia? Apabila dalam hidup ini senantiasa menjaga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur hakikatnya orang yang sadar diri, Bapak Ibu, akan segala pemberian Allah berupa nikmat setiap saat dan dia akan dapatkan di mana saja. Lalu nikmat itu dia gunakan untuk menyembah Allah, mentaati Allah, membawa nikmat itu kepada Allah yang diarahkan oleh Allah. Minimal syukur itu yang tidak mengeluarkan tenaga, tidak mengeluarkan biaya, dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saking pentingnya ucapan Alhamdulillah ini menjadi rukun di dalam sholat, yaitu suratul Fatihah. Ketinggalan ayat ini batal sholatnya. Begitu tingginya ucapan Alhamdulillah di sisi Allah untuk memperhatikan hamba yang mengucapkannya itu agar diangkat harkat martabatnya di sisi Allah Subhanahu. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita ucapkan hadiran kita ini dengan pertolongan Allah, kesehatan dan kesempatan mengumpulkan kebaikan dari Allah. Kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Banyak Bapak Ibu nikmat Allah yang barangkali kita salah guna, salah arah, salah manfaatkan. Betul Bapak Ibu? Tentunya kita dapat
disandarkan salah dan dosa. Namun kerahiman Allah, rahmat Allah, Bapak Ibu, Allah sayang bukan hanya kepada hamba yang membawa nikmat tadi dan menuruti Allah, perintah Allah, tetapi juga membuka. Allah juga memberikan peluang kasih sayang bagi hambanya yang sudah terlanjur berbuat salah dan dosa untuk kembali taubat kepada Allah. Allah berikan harta, tidak semua harta yang sudah kita gunakan untuk menyenangkan Allah, betul? Allah berikan kepada kita waktu, tidak semua waktu 24 jam. Sampai saat ini umur kita macam-macam, bahkan ada yang sudah bau tanah, yang barangkali waktu itu salah guna. Tapi untuk orang yang sudah terlanjur bersalah dan dosa ini, ada peluang mendapatkan kasih sayang Allah. Apa dia? Man taba'a dhanbihi kama la dhanba. Siapa yang mau bertaubat kepada Allah atas salah dan dosanya, Bapak Ibu, Allah perlakukan dia, Allah pandang dia seperti orang yang tidak bersalah dan mengerjakan dosa itu. Maka dalam pertemuan ini saya mengajak diri saya, Bapak Ibu sekalian, mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semoga Allah ampuni salah dan dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Walau tusabbu anfusakum, kata Allah, jangan kamu mengatakan diri kamu itu suci, bersih. Kalau ada orang mengatakan, Bapak Ibu, saya tak punya salah, saya punya dosa, kata Imam Al-Ghazali, orang yang mengaku dirinya tak punya salah dan dosa, pengakuan itu juga salah. Kenapa? Nabi ini sudah ingatkan dulu benar ada khata, seluruh anak cucu Adam manusia ini punya salah dan dosa. Maka untuk itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, senantiasa di dalam majlis ini, dalam kehidupan kita, menghadirkan kita itu banyak kekeliruan, salah dan dosa di hadapan Allah. Lalu kesadaran kita untuk meremeh-remeh, mohon ampunannya. Yang ketiga, saya, Bapak Ibu, akan disayangi, dirahmati oleh Allah apabila kita ada punya hubungan dengan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking mulianya Nabi Muhammad, Allah memberikan salawat dan hormatan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, para malaikat bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan salawat ini adalah amalan mulia, dikerjakan langsung oleh Allah dan para malaikat, supaya saya, Bapak Ibu, seluruh manusia ini dapat kemuliaan juga, kehormatan ini juga. Allah tawarkan, Allah ajak, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, siapa dia? Inilah saya, Bapak Jamal, Bapak Ibu yang hadir, bersalawatlah kepadanya. Sehingga Nabi katakan, kalau ada pertemuan, di dalam pertemuan perhimpunan itu tidak disebut namaku, kata Nabi, tidak bersalawat kepadaku, pertemuan itu nantinya menjadi penyesalan di hari kiamat.
Supaya pertemuan kita ini tidak mendatangkan penyesalan, kita sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu masih hidup? Hah? Jangan bilang sudah mati sekarang. Mati itu ada dua, mati kecil dan mati. Kalau mati kecil, apa itu? Makanya kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mati kecilnya kami. Jadi kalau Bapak Ibu saya sahurkan dirinya diam saja berarti sudah mati. Maka selama pengajian ini mudah-mudahan tidak ada yang tidur mati kecil. Bersedia Bapak Ibu? Bersedia Bapak Ibu? Alhamdulillah. Acara kita pada malam hari ini adalah peringatan Isra dan Mi'raj. Sejak dulu sampai sekarang sampai kiamat tidak akan berubah cerita. Pasti dasarnya itu surat Bani Israil ayat 1 seperti yang dibacakan oleh kita tadi. Yang kita bahas sekarang ini kita ambilkan manfaatnya hikmah. Karena di dalam kehidupan kita ini mengambil hikmahnya itulah yang akan kembali meluruskan kehidupan kita. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kenapa sebabnya Allah Subhanahu wa taala awali peristiwa Isra Mi'raj itu dengan subhana? Karena lafaz subhana itu sudah lumrah, sudah biasa dipergunakan oleh orang-orang terdahulu, diucapkan oleh orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, orang beriman maupun orang kafir. Apabila suatu kejadian itu di luar kemampuan akal, mengejutkan perasaan dan akal, maka keluarlah bahasa subhana. Ini bahasa kakek. Ada kekuatan misterius di luar kemampuan alam, yaitu zat yang menciptakan alam itu sendiri. Apa itu kejadian yang mencengangkan? Alladzi asra bi'abdihi, yaitu memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perjalanan Isra mulai daripada Masjidil Haram, kemudian ke Madinah, kemudian ada lagi Bethlehem, ada lagi yang dinamakan dengan Masjidil Aqsa. Ini Isra. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, naik dari langit yang pertama, ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Idris alaihissalam. Begitu pula lagi yang keempat Nabi Harun alaihissalam. Yang kelima Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keenam Nabi Musa alaihissalam. Yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Lanjut Nabi dihantar oleh Jibril alaihissalam ke Mustawa sampai ke Sidratul Muntaha. Muntaha itu batas terakhir
mengalami kesedihan yang disebabkan dengan kematiannya pendamping dakwah Nabi Muhammad yang namanya Abu Thalib. Kemudian istrinya yang tercinta Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Bapak Ibu, saya tanya, kita meninggal paman sedih? Sedih? Bapak-bapak kalau seandainya meninggal istri sedih? Setelah mati cari lagi. Astagfirullah. Ini kalau ibu-ibu nanti marah jangan salahkan Ustaz. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, hikmah di sini setingkat Nabi saja. Setingkat Nabi saja punya perasaan sedih. Ternyata orang sedih tak boleh ngelamun. Orang yang sedih, Bapak, Ibu, obatnya apa? Yaitu mesti mencari ketenangan jiwa, yaitu berwisata rohani. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad, ajak dia berjalan Isra dan Mi'raj. Supaya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhibur, maka hubungkan perasaan dan pemikiran kepada Allah. Makanya orang-orang yang sedang panik, orang-orang yang sedang punya masalah, Bapak Ibu, apa kita ingatkan? Tolong tenangkan pemikiran, kembalikan kepada Allah. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, apakah jasad atau ruh saja ataupun jasadnya itu? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Bani Israil lanjutan subhana tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kalau di ilmu pondok Bapak Ibu yang melihat, asra ini sulasi manzil satu huruf. Kalau saraya ini menjawab. Nah, kalau saraya subhanalladzi saraya abdihi berarti Nabi Muhammad itu berjalan sendiri. Tapi di sini ada alif tambahan, maka Nabi Muhammad itu bukan berjalan sendiri, tetapi diperjalankan oleh Allah. Tentu kaget Bapak Ibu yang mulia. Kejadian ini dengan faedah bahasa orang Arab tadi begitu tajam mengingatkan hati dan pemikiran para ilmuwan ketika itu. Leyan itu mufrad, bahkan dikatakan sebagai malam. Kenapa sebabnya Bapak Ibu? Nabi itu waktu habis isya dia bersandar di hati. Hati itu Bapak Ibu, ini adalah Ka'bah. Kemudian di Ka'bah itu ada Hijr Ismail, itu hati namanya. Bersandar di situ lebih kurang jam 9 malam. Datang Jibril alaihissalam dengan Mikail dan malaikat yang satu lagi, dibawa kepada sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam dahulunya itu ini rukun Hajar Aswad, ini rukun Sani, rukun Iraqi, dan kemudian rukun Yamani. Posisinya air Zam-Zam itu dulu pada Iraqi Bapak Ibu, sekarang sudah tertutup. Diselamatkan kefarabian Nabi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang berangkat haji atau umrah, saya senantiasa mengajak orang haji dan umrah itu Bapak Ibu, kami langsung mandi di sini. Bukan hanya menjauh air, tetapi Masya Allah mandi di sumur Zam-Zam itu. Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Jibril di belakang dadanya, dibersihkan hati dan dimasukkan ilmu, iman, dan hikmah. Apa pelajarannya Bapak Ibu? Intinya sebelum kita
berkeluarga, jiran tetangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Begitu pula bermuamalah di situ juga ada perintah dan hukum-hukum Allah. Jual beli, pinjam meminjam, gadai menggadai, hutang piutang. Begitu pula akhlak. Semua rangkaian perintah Allah yang kita persembahkan kepada Allah, kuncinya adalah bersihkan hati. Maka moga katakan jagalah hati, jangan kau nodai. Salat saya, Bapak Ibu, ini baru diterima apabila hati kepada Allah, iman yang sempurna, ikhlas. Dan kemudian apa cukup? Tidak. Ternyata ibadah salat ini juga membutuhkan keikhlasan, kasih sayang satu sama lain. Maka hikmah yang pertama kita ambil, tadinya segala mudah-mudahnya kembalikan kepada Allah. Ingat kepada keagungan Allah, kebesarannya. Yang kedua, sebelum kita menghadap Allah, setingkat Nabi saja Bapak Ibu, hatinya dibersihkan terlebih dahulu. Hari ini Bapak Ibu yang mulia, kenapa sebabnya masjid sudah dipatahkan, lampu dipatahkan, kipe dipatahkan, canggung diundang, masyarakat tak mau datang karena hati kotor. Bahkan kalau dia juga masih mengurus Ustaz, saya sumpah tidak akan pergi ke masjid. Astagfirullah. Saya sebenarnya mau saya ke masjid Ustaz, tapi imamnya begitu, tapi sekular itu begitu, dan lain sebagainya. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, baca syarat salat tidak ada hubungannya dengan kudus. Betul? Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita ambil hikmahnya. Andai kata hati kita ini masih berat memenuhi panggilan Allah, berkasih sayang satu sama lain, yakinilah hati kita itu kotor. Kalau kotor kepada Allah, yaitu syirik. Kotor kepada Allah, yaitu syak, ragu, munafik. Sementara kotor sesama manusia, aib, angku, iri, dengki, sarakah, hasad. Inilah yang akan menghanguskan segala ibadah kebaikan kita, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam perjalanan kaki sampai di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, ternyata seluruh para nabi 124.000 para nabi dan rasul, mereka sedang menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dipersilahkan menjadi imam. Disinilah kata para ulama membuktikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua kalinya sebagai pimpinan para nabi dan rasul. Yang pertama sekali bahwa ketika Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala setelah bentuk tubuh Nabi Adam itu seperti manusia daripada tanah liat, dan Allah ciptakan ruh, maka Nabi Adam alaihissalam terbelalak matanya ke langit yang ketujuh sambil mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Allah, siapa yang disebut itu wahai Adam? Kata Nabi kita Adam, siapa lagi yang lebih mulia di sisimu yang namanya itu sandingkan dengan nama? Maka Allah tegaskan kemuliaan kepada Adam bahwa dia itulah dari anak cucu keturunanmu yang aku angkat Nabi. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul lagi. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta, termasuk Adam alaihissalam. Ini dari yang pertama. Dan yang kedua, ketika perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh para nabi mendorong Nabi Muhammad menjadi imam ketika itu.
Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sini menunjukkan bahwa pemilik iman adalah orang yang terbaik. Baik imam sholat, RT, RW, kemudian sampai nanti pilpres ini segala macam, maka ini kita harus objektif memilih pemimpin yang peduli dengan kita. Mudah-mudahan Pak Samsi Bari yang selama ini peduli dengan kita, ada kata terpilih nanti jangan tinggal terpisah, bersedia betul. Nah, itu dia. Kadang-kadang ada pemimpin sekarang ini pilkada dengan pilkade. Tahu Pak Ibu? Hah? Tahu? Kalau pilkade lupa jadi, Bu. Iya Bu. Kalau pilkade lupa memakan kursinya, apa jadinya? Jadi apa? Allah Akbar. Tapi pilkade setelah jadi lupa. Ini konten-konten ini. Ini pengajian yang harus kita rumuskan, bukan hanya pemimpin itu merasa jago, ego, tetapi dengarkan saran daripada masyarakat. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pilpres nanti pemilihan yang cerdas, memilih orang-orang yang baik untuk kehidupan agama dan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Kalau jadi imam Bapak Ibu yang mulia, jadi imam yang baik atau imam yang buruk? Yang baik. Imam yang berbohong, imam yang judi mau. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Pak Ketua Masjid kita sudah bertahun-tahun bersama kita. Mudah-mudahan kejujuran beliau ini tidak berubah setelah nantinya ada kata tubuh. Amin ya rabbal. Masya Allah, ini tidak berbeda di sini macam mana? Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit yang pertama, yang kedua, ketiga sampai ketujuh. Di antara hikmahnya kata Allah, kami tengokkan sebagian tanda-tanda kehebatan kekuasaan kami. Mengenal Allah rupanya Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Buya Hamka, alam takapang dijadikan guru. 7 kota langit dan 7 kota bumi ternyata diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga bumi yang nampaknya besar ini dibandingkan dengan langit pertama, tawabannya seperti batu cincin di tengah padang pasir yang luas. Kecil sekali bumi ini ternyata. Ibarat kakak dalam tempurung Bapak Ibu. Kira-kira gimana kakak dalam tempurung? Yang besar itu adalah lingkaran di bawah tempurung itu. Setelah tempurung itu dibuka, gimana? Ternyata begitu luasnya alam. Sama juga kita di Al-Rahim. Dia merasa puas dengan alam yang sempit itu. Mereka kabarkan bahwa akan mengalami alam berjuta-juta lebih besar daripada Al-Rahim. Dan Allah menasyikan. Ternyata setelah saya Bapak Ibu di luar, apa yang terjadi? Benar adanya alam ini sangat besar daripada alam lain. Begitu pula Bapak Ibu, langit yang pertama dibandingkan kedua kecil sekali seperti batu cincin diletakkan pada pasir yang luas. Begitu pula langit kedua dan ketiga yang keempat, kelima, ketujuh besar, sehingga di saat itu Bapak Ibu yang mulia Nabi menyaksikan alam semesta ini berada di dalam lubang terowongan trompet sangkakala. Masya Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu, bagaimana besarnya trompet dan bagaimana besarnya malaikat yang memegang trompet sangkakala itu.
Siapa yang menciptakan semua itu? Siapa yang menciptakan semuanya? Allah. Kalau dikabarkan bahwa yang mulia 7 langit itu 7 petala bumi, ketika itu dibandingkan dengan besarnya Jibril alaihissalam, ternyata belum lagi melebihi mata kaki Jibril. Masya Allah. Begitu pula 7 petala langit dan 7 petala bumi, belum lagi menjangkau antara bahu dan telinganya Israfil, pemegang tongkat sangkakala. Maka ketika itu Allah ciptakan segala ciptaan Allah, maka menghadaplah Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala sambil takjub dan mengenal kebesaran Allah yang mulia. Itulah ucapan takbir Allahu Akbar. Inilah hikmah kita sholat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sambil melemparkan segala kebesaran makhluk ke belakang dan mengakui ke dalam hati segala-galanya hanya kebesaran Allah. Andai kata kita sudah mengakui kebesaran Allah, maka kepala sedikit ditekukkan. Ini lambang simbol daripada alif. Simbol daripada alif. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagai Isra dan Mi'raj itu sebagai menjemput perintah yang termulia, termahal dan teristimewa yang dijemput langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan sebuah kehormatan dan harga perintah itu sendiri. Salat dijemput langsung, puasa, zakat, haji itu dikirimkan oleh Allah Ta'ala Jibril. Maka ketika kita mengakui kebesaran Allah, menundukkan kepala berbentuk rukuk, ini adalah melambangkan huruf H. Ketika kita itu sujud, Bapak Ibu yang mulia, membentuk lingkaran mim. Dan ketika kita duduk antara dua sujud, berbentuk dal. Alif, ha, mim, dal. Namanya Nabi Muhammad, di antara namanya adalah Ahmad. Artinya sangat terpuji. Maka orang yang memenuhi panggilan Allah yang sholat, maka Allah angkat harkat martabatnya sebagai hamba yang terpuji di sisi Allah. Maka ketika gerakan ini dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penghormatan kepada Allah, Allahu Akbar, rukuk Nabi Muhammad Subhanallahi wa bihamdi, kemudian bersujud dia subhanallah wa bihamdi, duduk dia Nabi Muhammad tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatu lillah. Segala kemuliaan dan penghormatan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah menengok kebesaran Allah, Nabi memberikan sanjungan penghormatan kepada Allah, lalu penghormatan Nabi kepada Allah disambut dibalas oleh Allah untuk Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam penghormatan sejahtera juga untuk engkau wahai Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan penghormatan sertifikat piagam dari Allah, Nabi Muhammad tidak menerima dengan sendirinya penghormatan itu untuk dirinya. Ingat nasib umatnya di bumi, umatnya sampai kiamat, supaya mendapatkan penghormatan dan dimulia juga dari Allah. Maka ketika itu dibalas, disambung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang mulia, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Salam kehormatan, kesempurnaan, kemuliaan untuk kami dari kalangan hamba yang beramal soleh.
ibadah sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat harkat martabat manusia. Maka ketika di akhir sholat tasyahud kita duduk Bapak Ibu yang mulia, maka kita disunahkan untuk tasyahud menyebutkan jari. Ini simbol mim ha mim dal Muhammad, orang yang layak dipuji. Inilah hadirin yang mulia, siapa saja mengerjakan gerakan apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, maka nanti dari hari kiamat ulaika hum minan nabiyyin, mereka itu akan digolongkan dalam barisan para nabi. Andai kata saya Bapak Ibu tidak termasuk golongan para nabi karena sudah dipilih oleh Allah 174.000 para nabi dan rasul, 313 para nabi dan rasul, 25 orang nabi dan rasul dalam Al-Quran, 5 nabi ulul azmi, dan Nabi Muhammad sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kalau tak dapat sebagai nabi, ulai kauminan nabi usmukin, hendaknya kita masuk ke dalam orang yang benar. Kumu maksodikin, hendaklah kalian beserta orang-orang yang benar, berada di dalam ketaatan jauh daripada dosa dan maksiat. Hadirin yang mulia, andai kata kita juga lepas daripada itu, tidak lepas kesalahan dan dosa, wasyuhada, letakkan diri kita itu dalam golongan orang yang memperjuangkan agama Allah sehingga mati dalam perjuangan. Andai kata kita juga penunjuk Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wassalihin, beramal soleh. Maka itu daripada amal soleh inilah salat. Maka ini kita pahami bahwa salat ini adalah khairul mawdu', kata Nabi, sebaik-baik perintah Allah yang menunjukkan mata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah salat ini awalnya itu 50 waktu. Kemudian bertemu dengan Nabi Musa di langit yang ke-6, Nabi Musa alaihissalam sangat kaget, sebanyak itu jumlahnya. Umat Nabi Muhammad kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, kasihan Nabi Musa. Tetapi karena Nabi Muhammad ini menghargai senior, padahal Nabi Muhammad SAW sangat tahu apa yang mulia atas perintah Allah 50 waktu itu. Andai kata diterima saja oleh Nabi Muhammad 50 waktu, sementara sehari semalam itu ada 24 jam. Kira-kira dari waktu ke waktu kita sholat renggang jarak dari satu sholat ke sholat berikutnya berapa waktu? 2 jam. Terpikir bagi kita bagaimana usaha dan kerja, tapi inilah atas kerahiman Allah. Karena Nabi SAW mengangkat seniornya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hikmah 50 waktu itu, maka tersimpul pokoknya kualitasnya dengan 5 waktu sholat sehari semalam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas Nabi SAW cerita setelah berkumpul dengan para sahabat, dia cerita dengan sholat. Siapa yang menjaga sholat, sholat itu akan menjadi cahaya, akan menjadi penyelamat pembela di hari kiamat. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku menengok, bisa menyaksikan, bisa mengenali umatku di hari kiamat nanti dengan cahaya anggota wudhu dan anggota sujud di dalam sholat. Ini semua nanti bercahaya Bapak Ibu yang mulia. Nah, Nabi SAW ingatkan bagaimana pendapat kalian jika seseorang bekerja di sebuah pabrik. Dari pabrik itu ke rumahnya ada 5 anak sungai yang bersih bening air. Lalu dia mandi, apakah debu dan kotoran itu masih menempel? Jawab sahabat, itu tidak ya Rasul. Kata Nabi, itulah perumpamaan sholat yang dikerjakan 5 kali sehari semalam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ibadah sholat ini, agama yang Allah berikan ini bukan untuk Allah.
Sehingga dikatakan oleh Nabi SAW, andai kata seluruh jin dan manusia mulai dari kita ada paling sampai bayang terakhir hari nanti, semua mereka beriman tanpa dasar manusia kepada Allah, iman dan amal solehnya tidak sedikit pun mengangkat harkat martabat Allah. Ataupun sebaliknya, manusia ini jauh daripada iman, berbuat salah dan dosa semuanya Bapak Ibu, tanpa sekelip mata pun mereka tidak bermaksiat. Kedurhakaan kepada Allah tidak menurunkan derajat Allah walaupun di atas lampu. Maka inilah hadiah yang dijemput oleh Nabi kita Muhammad SAW supaya kita ini menjadi orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, Nabi ingatkan Bapak Ibu, man batathu sholatan faka'annama udira ahlu baban. Siapa yang sengaja meninggalkan satu waktu sholat, apa kata Nabi ingatkan Bapak Ibu? Seolah-olah dia sudah kehilangan seluruh harta dan keluarga. Masya Allah, sandal kita saja kehilangan, hati kita sedih. Mobil tergores, hati kita sedih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hari ini karena lemahnya iman, hati kita hari ini ketinggalan sholat, anak menantu kita di rumah, maka perasaan rindu tidak pernah kita rasakan. Untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi tegaskan lagi, sholat itu tiap agama. Orang yang mendirikan sholat, dia menegakkan agama. Orang yang meninggalkan sholat, itu dia penghancur agama. Jadi penghancur agama itu bukan orang jauh, bukan orang meninggal, orang Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani itu tidak senang. Allah Bapak Ibu dan Rasulnya tidak pernah mengatakan orang judi penghancur agama, perampok penghancur agama, koruptor penghancur agama, orang zina penghancur agama. Ternyata ada lagi dosa yang lebih dahsyat dan lebih besar. Apa dia? Orang yang meninggalkan sholat Bapak Ibu. Inilah salah satu melalui hikmah perkataan Isra dan Mi'raj membangunkan semangat kita nilai sholat, supaya kita semangat membangunkan, mengingatkan anak cucu menantu kita di rumah, kawan-kawan kita, jiran tetangga kita. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama sahabat pulang daripada Isra Mi'raj, dia ceritakan perjalanan yang singkat itu ada orang beriman, ada yang tidak. Orang yang beriman ini potensi untuk jadi orang baik. Orang yang tidak beriman ini potensi bagi orang-orang yang durhaka. Maka begitu pula Bapak Ibu yang mulia, kenapa ini para ulama, para pengurus distrik senantiasa setiap tahunnya peringatan Isra dan Mi'raj, supaya umat ini tersentak hatinya berhubungan dengan Allah Tuhannya. Sarana untuk membuat diri kita ini ada hubungan, inilah perintah sholat. Apabila sholatnya baik, dipandang baiklah segala amal. Sholatnya rusak, maka Allah pandang rusak amal kita yang lain Bapak Ibu. Sama ibarat kita masak di kandang Bapak Ibu. Bu, masih di kandang, tahu datang. Kalau seandainya kita menentukan itu nasi sampai ke bawah sudah masak, hanya di toko di atasnya saja. Kalau seandainya ini sudah matang, berarti ke bawahnya insya Allah matang. Tapi kalau seandainya masih mentah, apa namanya itu, berdetus, badatui, ini bermasalah ke bawah. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholat inilah yang akan meluruskan kehidupan kita. Apabila sifat-sifat ketaatan kepada Allah dalam sholat kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari.
Di dalam sholat kita punya hubungan dengan Allah begitu ikhlas, kasih sayang satu sama lain. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW tanya kepada Muaz, "Wahai Muaz, coba tengok di sebelah itu apakah masyarakatnya masih rukun, damai, berkasih sayang?" Kata Muaz, "Ya Rasulullah, mereka bertanya kepada cara melihatnya." Kamu pergi ke masjidnya. Kalau masjidnya itu makmur, sholatnya apa? Pasti Allah Subhanahu wa taala kikis kesombongan di antara mereka, lahir lagi kasih sayang. Tapi kalau seandainya sholatnya masjidnya itu kosong, sholatnya itu jarang-jarang, ini potensi besar di tengah-tengah masyarakat itu permusuhan, kebencian, tidak ada kasih sayang. Maka nanti ingatkan masjid ini jantung kampung sebagaimana manusia punya jantung. Nah, maka Nabi SAW ingatkan ulama ahamad bi'adabi ala'na masalah. Dalam hadis qudsi yang disampaikan, Allah seakan-akan menurunkan bala bencana. Tapi bala bencana itu Bapak Ibu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah menghargai ummah saya, karena Allah menghargai orang yang memakmurkan masjid. Idza ma'aitum rajul yaqtadu masjid fashidu lahu bil iman. Apabila kamu menengok orang berbolak-balik untuk memakmurkan masjid, tolong saksikan mereka itu orang beriman. Yang kedua, menolak bala bencana itu mutahaddina billah. Mereka menjalin kasih sayang karena Allah. Ar-Rahim yarhamuhumur Rahman. Orang yang saling mencintai, maka Zat yang Maha Pengasih lagi penyayang akan menyayangi, mencintai. Inilah yang dijalin Bapak Ibu yang mulia melalui sholat berjamaah. Supaya apa? Di samping kita hubungan dengan Allah dan kita bangun kasih sayang di tengah masyarakat kita, kasih sayang melalui hikmah sholat berjamaah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai pada hari ini kita risau hadirin yang dimuliakan oleh Allah keadaan umat suhu kesibukan. Asal dalam perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Astagfirullah, naudzubillah, subhanallah. Ini kondisi umat hari ini. Sementara orang Yahudi sudah paham ada di dalam Bibelnya. Kalau seandainya umat Islam itu di waktunya mereka sudah berjamaah seperti sholat Jumat, maka kali ini akan dikalahkan oleh mereka tanpa mereka mengangkat senjata. Dia tahu kekuatan para nabi-nabi terdahulu, kekuatan umat Islam sejak dahulu bukan dengan senjata zahir, tetapi senantiasa dimenangkan oleh bantuan dari langit. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan sekarang ini di Gaza, kekuatan mereka sekarang ini di Palestina terletak kepada pemuda-pemudi yang setia, yang disumpah mereka itu tidak pernah berbohong, tidak pernah berjudi, berzina, dan satu tidak izin kepada orang tua. Apa jadinya silih bergantinya Amerika, silih bergantinya negara-negara mentafia, tetap saja mereka dijaga dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau senjata Bapak yang mulia lebih dahsyat kepada Allah, tetapi mereka sampai hari ini turun temurun dikeroyok, dihajar. Apa jadinya? Jangan katakan orang-orang Gaza, orang-orang yang ada di Palestina itu lemah. Tidak, kekuatan mereka luar biasa. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah senjata untuk menarik pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kemenangan umat Islam itu adalah kekompakan kita memakmurkan masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hikmah daripada Isra dan Mi'raj ini adalah bagaimana perasaan kita senantiasa mengadu kepada Allah atas kesedihan kebaikan apapun.
dan kemudian menjadikan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ibadah kepada Allah itu sebagai senjata menarik pertolongan Allah. Namun digarisbawahi, pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun tanpa hati kita bersih daripada syirik, daripada munafik, bersih daripada alasan yang aku serahkan di antara diri sesama. Untuk perkara inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan Isra dan Mi'raj yang digagaskan oleh pengurus kita pada malam hari ini bukan untuk caleg kita, bukan untuk pemilihan itu salinan saya, tapi pada intinya pengurus masjid mengajak kita semua dekat kepada Allah, berkasih sayang satu sama lain. Yang namanya dunia harta itu kalau saya ada ya, kalau saya tidak, tanpa itu kita tetap kompak dalam iman dan amal soleh. Tuhan kita satu, Al-Quran kita juga satu, Ka'bah kita juga satu, Nabi Muhammad SAW juga satu. Maka di dalam iman, di dalam konteks lapangan simbol itu semuanya kita disatukan oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, dan selamat kita yang menempuh Pilpres ini dengan santun, dengan damai, saling menghormati, saling menjaga, sehingga nantinya Bapak Ibu yang mulia apabila kita kompak, pemimpin yang jahat pun jadi baik. Tapi kalau seandainya dia kita ini bukan karena Allah, maka yang baik pun jadi rusak. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, dua cahaya ketika Isra dan Mi'raj yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satu cahaya yang putih bersih, yang satu lagi naik dalam keadaan gelap. Ditanya oleh Nabi kepada Jibril, ya Jibril, itu dua cahaya apa? Yang putih bersih itu wahai Muhammad adalah gambaran amal umatmu kepada Allah yang ikhlas dan berkasih sayang satu sama lain di antara mereka. Maka hadaplah amalan satu penduduk itu bersih, maka Allah balaslah dengan keberkahan di suatu negeri itu, dan kemudian diberikan pemimpin yang adil dan peduli kepada masyarakat. Yang kita itu ya Jibril, itu gambaran permusuhan umatmu, kemudian kedurhakaan umatmu kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah dalam keadaan gelap. Lalu Allah Subhanahu wa taala balas dengan mencabut keberkahan dari langit dan keberkahan daripada bumi, dan Allah hadiahkan pemimpin untuk mereka, pemimpin yang zalim, yang tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan kehidupan mereka. Jadi jangan salahkan satu arah saja Bapak Ibu yang mulia. Kenapa Indonesia ini terpuruk sekali ini? Bukan hanya kesalahan para pejabat, tetapi kita harus menyalahkan diri kita sendiri. Sejauh mana kita menjaga hubungan ketaatan kita kepada Allah, dan sejauh mana kita ini berkasih sayang karena Allah. Maka untuk ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita ini punya potensi baik, potensi jahat juga. Buya Hamka ikan sebelum kemudian ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Maknanya apa? Sebaik-baiknya manusia pasti punya salah dan dosa. Sejahat-jahat bajingannya manusia pasti punya kebaikan. Gunanya apa? Supaya kita saling menemukan kebaikan. Inilah menjembatani kita saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, walaupun mereka sudah terlanjur salah, bukan harus dipermasalahkan. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tengok kebaikannya supaya tumbuh berkembang kebaikan itu dalam kehidupannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tafarraq fi ibadati, luangkan waktu untuk aku kata Allah, malak yadaka syukra wa lam asdaka baraka. Aku berikan kekayaan, kekuasaan, ketenangan dalam hidupmu, dan kemiskinan aku singkirkan. Jika kamu tidak ada waktu untuk memenuhi panggilan kata Allah, aku berikan hidupmu serba sibuk, yang namanya kemiskinan tidak aku hilangkan dari kehidupanmu kata Allah. Kun kama walita kutaka binati, adalah kamu mengikuti apa yang aku mau kata Allah. Niscaya aku akan mengikuti apa yang kamu mau. Wajah atau
Aku capekkan kamu, aku letihkan kamu atas keinginan kamu sendiri. Kamu tidak akan mendapatkan keinginan itu kecuali kamu jumpai apa yang aku inginkan. Maka untuk ini hadis Allah Subhanahu wa taala, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Maksudnya apa? Jagalah ketaatan kepada Allah. Sehingga diingatkan, apabila kamu ingin menengok angkat mata kamu di sisi Allah, mulia atau hinanya, tengok sejauh mana kamu terhadap perintah-perintah agama Allah. Jika kamu menjaga perintah agama Allah, yakinlah Allah akan menjaga dunia dan akhirat kamu. Bila kamu muliakan perintah agama Allah, pastilah Allah akan muliakan kamu dunia akhirat. Tapi sebaliknya, kata Nabi, bila kamu rendahkan agama Allah dalam hidupmu, yakinlah Allah akan hinakan kamu dunia dan akhirat. Apabila kamu tidak peduli dengan agama Allah, yakinlah Allah juga tidak peduli tentang masalah kamu dunia apalagi akhirat. Untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tanamkan di dalam hati kesuksesan hanya dua saja. Hablum minallah, berbentuk iman dan amal soleh. Hablum minan nas, yaitu kasih sayang satu sama lain. Walaupun kita iman dengan Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh dan takwa, sementara Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bermusuhan, maka Allah tidak akan paham. Nabi sendiri di mana Allah Bapak Ibu ketika haji mau berdoa kepada Allah, Nabi seperti wahai sahabat-sahabatku yang hadir, ada permusuhan pertengkaran, tolong tinggalkan majelis ini. Ada kata ada di antara majelis ini orang yang membawa kalimah, membawa azimah, tolong tinggalkan majelis ini. Aku ingin berdoa. Doa kita tidak akan dibawa oleh mereka dan Allah tidak mau dengar dan kabulkan. Apabila di dalam majelis orang berdoa itu, yang pertama ada syirik membawa kalimah azimah, dan kemudian yang kedua orang yang memutuskan hubungan silaturahim, orang yang saling berhubungan satu sama lain. Ini adalah menolak terkabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, lagi-lagi berbangsa bernegara nantinya. Jangan harap kita perang-perang nanti ke WA saling menghujat. Hati-hati. Kalau seandainya dia kita itu bukan untuk dakwah, ada kebencian untuk menjelek-jelekan antara satu paslon dengan yang lain, ini bukan kebaikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau saling mengingatkan, kemudian saling memberikan informasi tanpa ada di hati itu kebencian, insya Allah akan jadi baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun janganlah kita ada kebencian, kezaliman satu sama lain. Seorang wanita yang memelihara kucing, lalu dia mati tanpa dikasih makan. Apa kata Nabi? Padahal dia ahli ibadah, tempatnya di dalam neraka. Seorang berdosa maksiat bajingan, berzina, tetapi ada kasih sayang kepada makhluk Allah setingkat anjing, apa jadinya? Allah ampuni salah dan dosanya. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya bapak-bapak ibu-ibu jangan terlalu bangga dengan amal soleh kita, dan jangan pula menjatuhkan orang lain karena akhlaknya, dan begitu pula jauhnya mereka daripada ketaatan. Maka bapak amalan supaya hati kita ini bersih kita terhadap saudara yang lain. Yang pertama Bapak Ibu yang mulia, ma'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Berilmulah kalian dengan Allah, dengan la ilaha illallah, bukan hanya cukup dengan iman kepada Allah. Wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Mohonkan ampun atas salah dosa kamu dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Orang yang terkenal maupun tidak, Bapak Ibu, mulai hari ini kita tengok orang mengira diri di jalan, kita tengok orang main bola, kemudian ada di pasar, ada di mana-mana. Tolong sertakan pandangan batin kita semoga saya dan dia mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada hak kita dalam neraka. Kamu itu tidak diterima amal, itu bukan hak kita.
orang yang kita kenal maupun tidak, karena semua manusia punya masalah Bapak Ibu yang mulia. Tidak akan mungkin kita ini bisa menyelesaikan masalah karena kehebatan kita, kemampuan kita, terkecuali masalah yang kita hadapi itu bantuan dari Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat, kita bermunajat kepada Allah, kepada siapapun yang kita jumpai, yang kenal maupun tidak, numpahkan doa untuk mereka. Sekecil apapun kebaikan mereka, tolong engkau ridha dan engkau terima ya Allah. Sebesar apapun salah dan dosa mereka, tolong engkau ampuni. Yang kelima, andai kata engkau pendekkan usianya Allah, tolong engkau hadiahkan mereka dengan mati husnul khotimah. Kalau begini setiap hari Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perasaan kita, maka malaikat di atas pundak kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah di pundak kita, apa katanya? Ya Allah, apa yang mereka doakan untuk saudaranya yang baik, tolong untuk dia engkau segerakan juga ya Allah. Kita mohonkan ampun Bapak Ibu, malaikat di atas pundak kita, ya Allah, untuk dia juga keampunan ya Allah. Andai kata kita doakan hidayah untuk orang lain Bapak Ibu yang mulia, apa kata malaikat? Untuk dia tambah hidayah juga ya Allah. Ya Allah, pertolongan kepada saudaranya yang kita, untuk dia pertolongan juga atas masalah yang dihadapi ya Allah. Begitu pula ya Allah, dia berdoa agar engkau terima kebaikannya dan engkau ampuni salah dan dosa, untuk dia juga tolong terima kebaikan dan ampuni dosanya. Dia mendoakan saudaranya ya Allah, agar kata adanya sikap engkau pendekkan usianya, mati dengan husnul khotimah, maka untuk dia juga ya Allah hadiahkan mati husnul khotimah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan sehebat kita. Bahkan di dalam hadis kursi dijelaskan, andai kata bumi ini orangnya semua baik tanpa buat salah dan dosa, Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan makhluk yang terlanjur buat salah dan dosa, lalu mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu di akhir hayat kita ini apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Mudah-mudahan hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga mudadarah hikmah Islam yang bilang pada malam hari ini menampar kesadaran kita untuk semakin meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, semakin kuat kasih sayang di dalam rumah tangga, kasih sayang di dalam masyarakat, sehingga masjid kita ini makmur, pengaruh amal dan takwa kita ini, harapan kita kepada Allah mendapatkan hadiah daripada Allah, pemimpin yang adil, yang makmur, yang peduli dengan masyarakat dan agama. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina
وبلدان في أنحاء العالمين عامة إلى أقصى الحال. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah, ya Rabbana, ya Arhamar Rahimin, dengan izin-Mu ya Allah, subhanahu kami berkumpul pada malam hari ini ya Allah, untuk mengembangkan syiar agama. Ya Allah, berikan Isra dan Mi'raj sebagai tanda yang Kau pertunjukkan, tanda-tanda kebesaran dan kehebatan. Ya Allah, jadikan pertemuan kami ini ya Allah untuk membangkitkan semangat iman dan takwa kami kepada-Mu. Ya Allah, tambahkan taufik dan hidayah kepada kami ya Allah, untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kami dalam hidup ini. Ya Allah, ya Rabbana, ya Arhamar Rahimin, kami sadari ya Allah banyak nikmat yang telah Kau berikan kepada kami, namun kami belum mampu untuk melaksanakan, mengarahkan sebagaimana yang Kau kehendaki. Kami sadar banyak salah dan dosa di hadapan-Mu ya Allah. Kami mohon dalam majelis ini keampunan-Mu ya Allah. Kami sadar banyak salah dan dosa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, siapa lagi yang akan mampu mengampuni semua salah dan dosa kami melainkan hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, pada majelis yang penuh kebaikan dan barakah ini ya Allah, segala kebaikan dan doa kami persembahkan juga untuk keampunan orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah. Mereka telah banyak bersusah payah membesarkan kami ya Allah, bahkan mencari nafkah ya Allah, terjebak kepada yang Kau haramkan ya Allah. Kadang-kadang mereka diejek, dihinakan, direndahkan ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Arhamar Rahimin, jika orang tua kami masih hidup ya Allah, lembutkan hati kami untuk santun dan berbakti kepada mereka. Ya Allah, jika orang tua kami telah mendahului kami ya Allah, jadikan amal doa kami ini ya Allah, membuat mereka bahagia di alam kuburnya. Ya Allah, ya Rabbana, ya Arhamar Rahimin, jika kubur mereka gelap ya Allah, tolong Engkau berikan penerangan. Ya Allah, jika kubur mereka sempit ya Allah, kami bermohon agar Engkau berikan kelapangan. Ya Allah, lapangkan dahaga mereka ya Allah, lepaskanlah kelaparan dan dahaga mereka. Ya Allah, begitu pula ya Allah kebaikan doa ini untuk guru-guru kami ya Allah, untuk orang-orang yang berjasa berbuat baik kepada kami ya Allah. Ya Allah, Engkau berikan keampunan sekalian masyarakat yang telah berhimpitan berwafat di masjid ini ya Allah, yang berhimpitan berwafat di seluruh kebaikan agama seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Arhamar Rahimin, hadiahkan kepada kami ya Allah hidayah untuk memperbaiki kehidupan kami lebih baik ya Allah. Kami hidup di akhir zaman ya Allah, kami hidup dalam gerombolan lautan dosa dan maksiat ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang iman kami tidak mampu menangis dosa dan maksiat ya Allah, sehingga kami terjebak kepada kelalaian dosa dan maksiat ya Allah. Banyak rasanya perintah-Mu yang kami tinggalkan, yang kami kerjakan belum kami sempurnakan. Bahkan kami ya Allah terjebak berbuat salah dan dosa. Ya Allah, pada malam hari ini ya Allah, bukalah hati pemikiran kami untuk berubah ya Allah. Jadikanlah ya Allah peringatan Isra Mi'raj ini untuk lebih baik ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kepada Engkau kami bermohon anak cucu keturunan kami ya Allah. Tolong generasi hari ini ya Allah yang sedang dalam pendidikan, Engkau berikan pemikiran mereka menerima ilmu yang berguna ya Allah, akhlak yang mulia ya Arhamar Rahimin. Izinkan kami ya Allah dan biayai mereka dengan rezeki yang halal ya Allah. Berikan kekayaan kepada kami ya Allah, untuk memberikan pendidikan yang baik terhadap anak cucu keturunan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami kewalahan asuh ngayomi mereka ya Allah, karena mereka ya Allah rentan terpengaruh dengan lingkungan, dengan pergaulan hari ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Arhamar Rahimin, sementara mereka semua adalah calon-calon pemimpin masa depan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, kami bermohon bimbingan hati kami ya Allah. Di saat ya Allah sebentar lagi tanggal 14 nanti ya Allah, Pilpres ya Allah, di antara kami akan kami pilih ya Allah. Jangan sampai di antara kami tidak peduli makan golput ya Allah. Kami berlindung kepada-Mu ya Allah. Kami mohon kesadaran untuk diri kami, keluarga kami, masyarakat kami, seluruh masyarakat Indonesia ya Allah, untuk ambil bagian ya Allah, untuk menentukan pemilihannya ya Allah sesuai dengan hidayah yang Engkau arahkan ya Arhamar Rahimin. Hadiahkan kepada kami pemimpin yang peduli dengan agama dan masyarakat ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, hadiahkan RT RW kami ya Allah, lurah jalan kami ya Allah, bupati wali kota kami ya Allah, gubernur kami ya Allah, para pejabat, para menteri, presiden kami ya Allah, yang Engkau hadiahkan peduli dengan agama dan masyarakat ya
ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rabbana ya Arhamar Rahimin, kami bermohon kepada-Mu jangan sampai Engkau cabut nyawa kami sebelum iman dan amal kami Engkau terima dan Engkau ridha ya Allah. Kami bermohon ya Allah jangan sampai Engkau cabut nyawa kami sebelum salah dan dosa kami Engkau ampuni ya Allah. Jangan sampai Engkau cabut nyawa kami sebelum Engkau berikan taubat sebelum kami mati ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Arhamar Rahimin, berikan kepada kami mati dengan husnul khatimah ya Allah. Hadiahkan kepada kami mati sedang sholat ya Allah, sedang rukuk, sedang sujud ya Allah, sedang berzikir, membaca Al-Quran ya Allah. Matikan kami sedang haji umrah, sedang berihram talbiyah ya Allah. Ya Allah kami bermohon di akhir hayat kami ya Allah, mati dengan membawa kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jika Engkau masukkan kami dalam kubur ya Allah, jadikan kubur kami sebagai taman daripada tanah surga ya Allah. Ya Allah, dibanding berbangkit nanti dari kubur daripada mahsyar ya Allah, dengan rahmat menaungi kami dengan naungan arasmu ya Allah. Ya Allah, ketika amal baik kami Engkau timbang ya Allah, beratkan timbangan kebaikan kami daripada amal jahat buruk kami ya Rahman Rahim. Ya Allah, izinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat, memberikan timbangan kebaikan kami ya Rahman Rahim. Kami berlindung daripada iman yang berpura-pura ya Allah. Kami berlindung daripada iman yang tidak diterima ya Allah. Kami berlindung ya Allah jangan sampai Nabi Muhammad menolak kami sebagai umat-Mu di hari kiamat nanti. Pondokkan kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, pemimpin kami masuk ke dalam surga dan rahmat dari Allah ya Allah. Kami berlindung daripada murka dan neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala kebaikan itu diberikan hidayah Allah, segala kekurangan dan kemudian sesudah kata tidak pada tempatnya kami mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Bersedia Bapak Ibu maaf? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum